Halo teman-teman, saya Dewi Lisha akan mengajak teman-teman untuk membahas praktikum anatomi dan fisiologi manusia mengenai jarak bintik buta. Sebelum kita lanjut ke praktikum, aku mau ngajak kalian buat mendeskripsikan apa sih itu mata. Nah, mata adalah salah satu bagian tubuh yang memiliki peranan penting dalam hidup manusia. Sebagai indera penglihat, mata memiliki bagian-bagian yang memiliki fungsi tersendiri, baik bagian luar seperti kelopak mata dan alis, atau bagian dalam mata seperti kornea, retina, dan pupil. Nah, kita udah tahu nih apa itu mata. Sekarang kita lanjut ke praktikum. Pada percobaan praktikum yang telah dilakukan oleh setiap kelompok, terdapat perbedaan jarak antara hilangnya tanda X pada waktu pengamatan menggunakan mata kanan dan mata kiri. Secara keseluruhan, rata-rata hasil setiap kelompok menunjukkan posisi bintik buta mata kanan dan mata kiri yang berbeda. Pada jarak tertentu, benda terlihat, dan pada jarak tertentu juga, benda tidak terlihat. Ketika benda tidak terlihat pada jarak tertentu, hal ini disebabkan oleh pembiasan cahaya dari benda tersebut jatuh di bagian bintik buta, pada retina yang cahayanya jatuh pada bagian yang tidak mengenai sel-sel batang dan kerucut, sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik. Sebaliknya, jika pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka benda dapat terlihat. Adapun titik buta ini dari setiap orang relatif berbeda tergantung kemampuan mata masing-masing. Nah, ada pembahasan soal nih. Soal yang pertama, samakah bentuk dan luas daerah yang dipengaruhi bintik buta pada setiap orang? Jadi jawabannya tidak sama, karena ukuran bola mata, kecembungan lensa mata, dan jarak lensa ke retina pada setiap orang berbeda. Luas atau sempitnya bintik buta dipengaruhi oleh luas atau sempitnya jarak antara sel konus dengan sel batang, dan juga karena faktor jarak. Jika jaraknya dekat, maka bintik butanya sempit, dan jika jaraknya jauh, maka bintik butanya luas. Setiap individu memiliki jarak bintik buta yang berbeda-beda dengan individu yang lainnya saat melihat objek. Di mana saat kita tidak dapat melihat suatu objek pada jarak tertentu, maka itulah jarak titik buta impuls saraf dibangkitkan oleh batang dan kerucut. Soal yang kedua, apakah yang dimaksud bintik buta itu? Jadi jawabannya, bintik buta atau titik buta adalah bagian yang berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berkas saraf menuju otak. Di bagian mata ini, tidak ada sel-sel yang peka terhadap rangsangan cahaya. Itu artinya, ketika ada bayangan benda yang jatuh ke titik ini, kita tidak akan bisa melihatnya. Letak titik buta ada di retina, yang berfungsi sebagai bagian retina yang tidak peka terhadap cahaya karena tidak mengandung sel konus dan sedikit sel batang. Soal yang ketiga, mengapa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak sadar bahwa ada pengaruh bintik buta? Jadi jawabannya, bintik buta adalah daerah tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata dan tidak mengandung sel konus dan batang. Setiap orang memiliki tempat di retina mereka di mana saraf optik terhubung. Di area ini tidak ada sel yang peka terhadap cahaya, sehingga bagian retina ini tidak dapat melihat.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak sadar bahwa ada pengaruh bintik buta. Karena bintik buta merupakan bagian terkecil mata yang tidak banyak diketahui oleh orang. Pada umumnya, hanya orang yang mendalami bidang ini saja yang menyadarinya. Baik, sekian video pembahasan mengenai praktikum jarak bintik buta kita pada video kali ini. Semoga kalian yang menonton semangat untuk belajarnya ya. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.